Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat mini drum elektrik ya untuk anak tercinta. Di sini kita akan membutuhkan beberapa bahan seperti puli. Puli ini adalah biasa digunakan untuk mesin cuci, jadi kita bisa mendapatkannya di toko spare part mesin cuci. Ini sangat murah sekali harganya, sangat terjangkau. Jika kita membuat drum, tentunya kita harus memiliki puli ini sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Di antaranya untuk snare, untuk tom-tom, untuk tom 2, untuk floor, dan juga untuk bass drum atau kicknya. Ukuran diameter puli ini itu kisaran 20 cm. Ini sangat murah, kalau kita beli itu sekitar 17.000 satunya atau sekitar 20.000 lah. Pada bagian puli ini nanti digunakan untuk snare ya, untuk snare, untuk tom-tom dan lain sebagainya. Kemudian kita membutuhkan bahan vinil atau kain yang biasa digunakan untuk jok ya. Kita cari yang agak sedikit tebal, tapi usahakan lentur ya, jadi supaya nariknya enak dan juga tidak. Kalau yang jelek itu biasa lama kelamaan akan mengeras. Nah, nanti kita potong sesuai ukuran puli. Kemudian bagian pinggiran yang kita gunting sedikit-sedikit ya, untuk melipat nanti akan dimasukkan ke bagian dalam puli dan dijepit. Terus kemudian kita membutuhkan juga CD bekas ya. Kita ini nanti bisa digunakan untuk bagian piezo elektriknya. Kemudian selain CD, nah ini ada kertas karton. Saya menggunakan kertas karton ya supaya lebih murah dan mudah didapat. Sebetulnya bisa menggunakan plat seperti seng atau plastik yang dipotong ya sesuai ukuran. Saya menggunakan kertas karton ini yang disebut kertas karton duplek. Nanti kita potong diameternya sesuai dengan ukuran puli. Kemudian setelah karton itu tadi, kita juga membutuhkan spon. Ini spon atau busa ya. Nah, busa ini nanti kita potong sesuai ukuran seperti ini. Nah, ini untuk tempat menempelkannya piezo elektrik. Kenapa kita menggunakan busa? Supaya tidak ada getaran-getaran ke yang lainnya, jadi tom-tom 1, snare dan lain sebagainya. Ini kita siapkan juga piezo. Nah, piezo ini jangan salah untuk menyoretnya ya. Bagian positif itu di tengah ya. Kita kasih tanda itu dengan kabel merah, dan bagian luarnya itu adalah negatif ya, hitam. Kemudian kita siapkan juga di sini ada namanya jack. Nah, jack ini RCA ya, saya gunakan jack RCA. Selain RCA sebetulnya masih ada jack lain. Nah, itu biasanya seperti ini, biasa dipakai gunakan mic itu jack Akai ini. Nah, tapi saya tidak gunakan karena terlalu tinggi, jadi takutnya bagian ujungnya mentok ke bagian padnya nanti. Jadi saya lebih suka menggunakan RCA ya. Terus kemudian kita buat juga dari plastik segitiga seperti ini, dan kita bor, kita lubangin sesuai nanti ukurannya. Ini untuk dudukannya RCA. Nah, ini untuk dudukan RCA, jadi kita tempel, untuk setelah dibor kita tempel dan dibaut. Nah, ini akan ditempatkan di bagian pulinya ini sebagai dudukan RCA ya. Di sini nanti dikasih lubang 3
sesuai ukuran tadi. Nah seperti ini ya, 1, 2, 3 lubang ya. Nanti kita baut kecil saja. Selain itu ada juga karet. Ini biasanya ini sebutnya karet list untuk otomotif ya, untuk mobil biasa disebut karet pintu. Nah ini bisa didapat juga, dijual per meter, kita bisa dapat di toko owner-deal spare part mobil, cukup murah juga. Nah, tinggal beli berapa meter sesuai kebutuhan dan dipotong untuk dipasang di bagian puli sebagai penjepit, nanti penjepit secara keseluruhan, penjepit kain dan lain sebagainya. Kunci busa ini kita pasang di atasnya, tengah-tengah puli ini untuk dudukan piezoelektrik ya. Kita gunakan lem, bagian tengahnya. Kita coba kita ganti yang sudah terpasang dulu. Nah ini kita lem sedikit saja, nggak usah terlalu banyak, hanya untuk menempelkan busa spon tadi supaya dia tidak ada getaran ketika kita pukul, tidak yang lain tidak ikut, vibranya itu tidak ikut bersuara gitu. Kita lem, kita pasang di bagian tengah itu ya. Mudah sebetulnya, ini mudah sekali. Kemudian kita siapkan CD-nya tadi. CD ini untuk memasang piezoelektriknya ini di tengah-tengah ya. Ini pemasangan mudah, nanti kita akan lihat seperti apa. Biasanya saya hanya menggunakan lem atau menggunakan double tip juga sudah cukup kuat ya. Double tip nanti kita pasang di bagian depannya, jangan sampai terbalik, nanti kalau terbalik tidak rata. Jadi kalau penempatan piezonya tidak rata dengan bagian CD-nya ya. Baru kita pasang. Ini pemasangan di tengah, jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik kan ada kabel nanti keganjel, nah jadi pemasangannya harus depannya. Setelah terpasang, nanti bagian dari belakangnya ini yang ada kabelnya kita kasih juga double tip. Ini sekaligus sebagai penguat kabel, jadi kabel tidak tertarik-tarik ya. Juga untuk melekatkan bagian CD ini ke busanya atau sponnya ini. Oh ya, untuk sponnya ini nanti jangan terlalu tinggi, jadi cukup naik dari permukaannya puli itu ya, jadi jangan terlalu tinggi. Kemudian kita pasang ini, kita pasang menggunakan baut, ada 3 lubang sesuai dengan ukuran tadi. Setelah pas, kita pasang pakai baut kecil, sudah cukup kuat. Kita pasang ketiganya. Untuk bagian ujung puli yang di tengah itu ada pipa PVC ya, kita pakai dop istilahnya. Nah itu nanti sebelum dipasang secara keseluruhan itu sudah harus terpasang dulu. Jadi itu untuk dudukan nanti dia pegangan ke tiangnya, raknya drum itu yang akan kita buat.
sudah ya terpasang tiga-tiganya kuat. Nah, setelah terpasang kita akan tempelkan bagian CD yang sudah terpasang dengan piezo elektriknya. Pemasangannya mudah. Nanti untuk pemasangan itu harus pas betul ya posisinya, jadi supaya kabel juga tidak terlalu panjang. Kalau kabelnya terlalu panjang kita potong sesuai jaraknya aja, jangan terlalu jauh juga kabelnya. Kabel ini nanti akan kita solder, dipasang ke bagian tadi soket konektor jack RCA. Kita solderkan dulu sebelum kita pasang CD-nya, karena kalau sudah terpasang CD nanti susah. Jadi tahapan-tahapannya itu harus pas ya, biar tidak bongkar pasang. Setelah semua terpasang teraktif di bagian puli, baru piezo elektriknya di sini, ini kita solder. Setelah terpasang kita tinggal tempelkan saja di posisi pas tengah-tengah. Jadi di sini tidak ada antara CD nanti dengan karton, tidak ada lem ya. Nah, kenapa kita menggunakan CD? Supaya dia ada vibra, ada getaran itu, getaran dari setiap sisi kita pukul di bagian sisinya padnya ini, itu akan mengenai bagian dari CD. Kalau kita tanpa CD, tanpa pemasangan CD, itu biasanya kalau stick kita pukul di bagian luar, tidak di tengah ya, dalam artian itu tidak bersuara, jadi sangat harus keras. Setelah semua terpasang seperti ini, baru kita pasang spon ya. Spon biasanya digunakan untuk packing ini. Saya menggunakan 3 lembar karena tipis. Kalau ada ya yang ukuran 1 cm 1 lembar sudah cukup, tapi karena saya menggunakan yang tipis jadi pasang 3. Kemudian kita pasang bagian kulitnya. Ini tidak menggunakan lem ya, tidak menggunakan lem untuk untuk kertasnya ini tidak, tapi untuk bagian kainnya ini hanya sampingnya saja, bagian luarnya saja untuk dipasangkan nanti ke bagian puli. Nah, ini kita lem secara keseluruhan bagian sampingnya ini. Pengeleman juga sebetulnya tidak terlalu banyak, nggak apa-apa, yang penting ini hanya untuk merekatkan di awal, nanti karena akan kejepit sama bagian karet list pintu tadi. Pembuatan pad ini walaupun sederhana, murah, mudah, tapi hasilnya lumayan bagus ya. Jadi dia lebih sensitif untuk getaran pukulan keras maupun pukulan enteng, ringan, pelan, dia masih bisa bersuara dengan bagus karena saya sudah mencobanya.
menggunakan lem. Kemudian sambil menunggu kering bagian kulitnya, kita juga kasih lem sedikit bagian dalam dari puli ya, bukan luar, bagian dalamnya. Jadi supaya nanti pemasangan lapisan kulitnya itu dia bisa melekat ke dalam di bagian dalamnya. Cukup bagian dalamnya aja, bagian dalam puli. Setelah semua terlem dan biarkan sebentar sampai menunggu agak sedikit kering biar markas lebih bagus. Biasa saya suka dikipasin biar cepat kering. Kemudian kita siapkan, pasang. Nah, pemasangan ini tidak menggunakan lem ya, itu hanya ditempel biasa aja. Kemudian spons juga tidak kita gunakan lem. Kalaupun mau dilem boleh kalau ini ya, untuk spons luar. Nah, yang ini baru lapisan kulitnya ini kita pasang bagian ujung dulu, ujung sama ujung kita tarik biar nanti rata ya, ketarik rata ujung bagian ujung semuanya secara keseluruhan kita pasangkan sambil dibantu sama obeng atau kayu boleh, biar dia masuk ke dalam dan merekat ke bagian dalamnya. Jadi tampak seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai, kita anggap sudah selesai. Kita cek lagi. Untuk bagian sampingnya, nah, ini kita menggunakan penjepit. Dia sebagai penguat dari kulitnya itu tadi secara keseluruhan dan juga untuk merapikan. Jadi kita tidak perlu harus menggunakan yang lain, cukup ini aja sudah rapi ya dan kuat, jadi tidak akan terlepas. Jadi kita tarik pasang, nah, kita ketok, dia akan menjepit karena di list pintu ini, list karet pintu mobil ini dia ada bagiannya itu ada logamnya, ada semacam plat gitu ya yang menekuk, jadi harus diketok sedikit ya, supaya menjepitnya itu lebih kuat. Sambil dipukul pakai kayu aja biar rapi. Nah, hasil jadinya seperti ini kira-kira. Mungkin teman-teman bisa membuat lebih rapi lagi karena ini bongkar pasang saya bikinnya untuk memberikan contoh. Kebetulan yang ada saya bongkar dulu satu biji. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah anggap selesai. Nanti kita membuat beberapa lagi sesuai kebutuhan. Kemudian kita akan membuat simbal. Nah, untuk simbal ini, simbal, hi-hat, crash, flash, dan lain-lainnya, kita menggunakan piring plastik ya, diameter 20 juga sama. Nah, ini murah, banyak juga di mana-mana, sama dengan puli, ukurannya 20 cm. Kemudian bagian piezo kita nanti tinggal tempel, ini juga dikasih lubang. Nah, ini juga tempel, ini untuk dudukan dari RCA atau jack ya. Kita menggunakan pipa PVC yang dipanaskan kemudian ditekuk sedikit untuk memasang di RCA. Ini kalau simbal sih mudah ya, untuk membuat simbal itu sangat mudah sekali. Kita bisa menggunakan PVC dari pipa paralon itu atau PVC, bisa juga dibentuk seperti simbal, cuma dipres gitu, dipanaskan baru dipres. Kalau saya apa yang ada di sekitar kita yang lebih mudah aja. Nah, ini kita pasang, untuk kabelnya juga sama ya. Semua bagian piezo itu jangan sampai terbalik, positif di tengah,
piezo dan negatif di bagian luar. Nah untuk RCA itu juga sama, untuk negatif biasanya di luar dia untuk konektornya, terus kemudian positifnya ada di bagian tengah. Piezo juga cukup murah ya, bisa cari di toko elektronik atau di online juga banyak. Kita pasang. Untuk pemasangan simbal ini nanti kita siapkan juga pipa PVC yang dop ya, dop penutup pipa itu yang ukuran sesuaikan, nanti pas kita bikin raknya aja saya kasih tahu bagaimana ukuran pipanya, rangkanya, maksudnya rangka bagian dari drum itu sendiri. Ini menggunakan dop pipa biasa saya, terus di bor dikasih baut. Pada bagian kabel nanti sama piezo kita kasih seal tip ya atau lakban supaya tidak terlepas. Dia agak kuat lah. Nah ini kita menggunakan EPA busa EPA yang biasa suka dipakai sendal jepit itu. Nah, ketebalannya nanti disesuaikan, setidaknya 5 mili, setengah senti sudah cukup. Kalau terlalu tebal juga tidak bagus juga ya dilihatnya ketebalan. Nah ini bagian belakangnya nanti ini dikasih spon juga, terus kasih baut nanti ya, sesuai dengan rencana rangka yang akan kita buat. Ini hasil akhir untuk simbal dan juga pad untuk drumnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan tunggu video berikutnya untuk pembuatan rangka dan perakitan juga modulnya ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini.